Makan pahitnya pahit, baru bisa jadi orang di atas. Makan pahitnya pahit. Aku ingin masuk Tsinghua dan Peking. Aku Lintian, dari sekolah menengah paling ketat di seluruh negeri. Seorang siswa SMA di sekolah Heng Miao. Mimpiku yang terbesar adalah masuk Tsinghua dan Peking. Cepetan, cepetan. Ngapain sih? Di provinsi kami, setiap tahun ada 800.000 peserta ujian nasional. Tingkat penerimaan Tsinghua dan Peking hanya 2%. Benar-benar seperti ribuan tentara menyeberangi jembatan sempit. Dan aku hanya bisa berada di peringkat 20-an di kelas. Siapa yang ngerti? Ujian kurikulum baru terlalu sulit. Ya ampun. Kalau tiba-tiba ada orang bilang aku anak yang tertukar. Pangeran dari lingkaran Beijing, itu bagus. Kalau aku bisa ikut ujian Beijing. Lihat saja aku jadi juara kota Beijing. Tenang, tenang. Aku masih ingin masuk Tsinghua dan Peking. Kecilkan suara. Aku juga ingin. Langit belum terang, aku sudah bermimpi lagi. Siapa Lintian? Tuan muda, Anda adalah pangeran yang tertukar dari lingkaran Beijing. Bapak dan Ibu menyuruh saya menjemput Anda kembali ke Beijing. Aku tidak sedang bermimpi. Selamat datang pulang, Tuan muda. Tuan muda, tanpa izin Bapak dan Ibu. Semuadi rumah tidak boleh disentuh sembarangan. Baik. Wali kelas benar, makan pahitnya pahit, baru bisa jadi orang di atas. Mulai sekarang aku akan menjadi pangeran dari lingkaran Beijing, yang bisa menguasai segalanya seperti di novel. Ujian Beijing, aku datang. Ziai Hao. Ibu, kamu tidak perlu menggelanjaku, aku bukan anak kandungmu. Sekarang kakak sudah kembali. Aku juga harus pergi. APA, kamu mau ikut ujian Beijing? Hari-hari, di drama pendek, keluarga asli akan tanpa syarat memanjakan pangeran palsu, dan akan berusaha keras untuk menjatuhkanmu. Aku hanya cari kewarganegaraan, bukan cinta. Mereka mau menjatuhkan siapa saja. Tidak ada hubungannya denganku. Pergi. Oh, ternyata ini, yang otak kecilnya terlihat tidak terlalu berkembang, adalah adik pangeran palsuku. Yang berbeda ayah dan ibu. Anak bodoh. Kamu akan selalu menjadi anak kesayangan ibu. Kamu tidak boleh pergi. Kamu adalah siswa terbaik di SMA Sheng'an. Di kelas unggulan, peringkat 5 besar. Banyak orang yang berpikir kamu bisa seperti aku, masuk Tsinghua dan Peking. Menjadi profesor seumur hidup, dihormati oleh banyak siswa. Kamu adalah kebanggaan ayah, keluarga Lin tidak bisa tanpa kamu. Benar, kamu tidak boleh pergi. Kami hanya mengakui kamu sebagai adik kami. Kalau dia berani menyakitimu, kami akan mengusirnya, Zihao. Kakak tahu kamu tidak senang, ini kakak punya kartu. Di dalamnya ada 1 juta, kamu ambil dan belanjakan. Beli apa saja yang kamu mau, oke? Tidak perlu, kakak. Ambil saja, ambil. Ini orang tua kandungku dan 2 kakakku. Sepertinya mereka tidak menyambutku. Rasanya ada yang tidak beres di sini. Sudah kukatakan ada yang tidak beres, 100 kata hari ini. Belum dihafal. Oh, Kakak sangat rajin. sudahlah, jangan pura-pura. Kalau kamu benar-benar rajin, kenapa tidak masak sebesar di kilas? Total ada 30 orang di kelas, kamu peringkat 10 terbawah. Jangan bandingkan dengan Zihao, kamu tidak bisa menang. Aku sedang bicara denganmu. Ah. Apakah kalian baru saja bicara denganku? TNR, ini bukan tempat untuk menghafal kata. Tidak apa-apa, di sini lebih ramai dari sekolah kita. Bukan itu maksudku, maksudku adalah sekolah kita tidak seramai ini. Baiklah, itu yang kumaksud. Ayah, ibu, kakak, jangan marah pada kakak. Kakak baru saja kembali dari desa, pasti masih ada kebiasaan buruk.
Nanti pasti akan berubah. Aku rasa tidak juga. Etika itu melekat seumur hidup. Ah, kakak. Jangan bilang begitu tentang kakak. Baiklah, baiklah. Seni teh, ya? Kakak-kakak benar. Aku memang tidak punya etika. Selama 17 tahun ini, aku sendirian di luar. Tanpa ayah, ibu, dan perawatan kakak. Aku menemukan roti di pinggir jalan. Aku harus membaginya selama 3 hari. Harapan terbesarku dalam hidup ini adalah tidak mati kelaparan. Anakku, selama ini kamu sudah menderita. Tidak. Kalau terus begini, aku akan terbawa suasana. Sudahlah. Asalkan bisa lulus ujian nasional, aku bisa masukin BI. Tentang ayah, ibu, kakak, selama 17 tahun terakhir. Gak ada mereka juga gak masalah buat gue. Tante, kalau merasa bersalah, bisa penuhin satu permintaan gue? Permintaan apa? Bilang aja. Bantuin gue urusin KTP di Beijing. Urusan KTP. Perlu luat procedure. Tunggu 7 hari kerja. Mending ganti permintaan lain dulu. Kalau gitu, gue bisa sekolah di sekolahnya dia? Sekolahnya Lin Zihao. Sekolah menengah Shenzhen itu sekolah top di lingkaran Beijing. Gak tahu levelnya dibanding Heng Sui gimana. Tapi gue harus masuk sekolah top di sini. Apapun boleh dikurangi, tapi jangan sampai kekurangan sumber belajar. Oh. Tapi, kamu harus belajar yang rajin sama Zihao. Dia peringkat 5 besar di kelas. Makasih Om. Pep, kok bisa kasih dia satu sekolah sama Zihao? Sekolah yang sama? Dia kan dari desa, kalau dia bikin masalah, Red Zihao juga bakal kena getahnya. Gak apa-apa, kakak kedua. Semua di rumah ini punya kakak, gue cuma orang luar. Yang gak ada hubungan darah. Ya ampun, kok mulai lagi sih? Gue bukan tipe orang yang maksa-maksa. Kalau kamu gak suka gue pergi sekarang. Gak usah. Gue yang merebut hidupmu belasan tahun, kamu anak kandung. Yang sebenarnya dari orang tua. Beneran gak usah. Jadi sok baik, kan ini yang kamu mau. Selama ada kakak di sini, gak ada yang bisa usir kamu. Gue cuma mau KTP aja. Kok drama banget sih? Zihao. Udah deh, gue lanjut hafal kata-kata bahasa Inggris aja. Kakak pertama, kakak kedua, gak usah larang gue. Cuma kamu yang pantas panggil kami kakak. Makasih buat belasan tahun. Perhatiannya ke gue, kalian selamanya keluarga gue. Kamu tinggal yang tenang di rumah aja. Tian Iar. Dulu, orang tua Zihao yang menukar kalian. Ini bukan salah Zihao. Bisa gak kamu akur sama Zihao dengan baik? Kamu tenang aja, apapun yang Zihao punya, kamu juga bakal dapet. Tante, dari awal ini sudah seperti ini. Dia tidak mau akur dengan saya, sejak saya masuk. Saya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lalu dia langsung ingin pergi. Seolah-olah saya yang memaksanya. Apa maksudmu? Apakah Zihao yang memfitnahmu? Ternyata kakak masih tidak menyukai saya. Sial. Lebih baik saya pergi saja. Jangan halangi dia. Dia tidak akan pergi. Diamlah, saya beritahu kamu. Bahkan jika hari ini kamu membuat Zihao pergi, kami tidak akan mengakui kamu sebagai adik. Pertama, saya tidak tertarik memiliki 2 kakak. Kedua, kalian sudah hidup bersamanya selama 17 tahun. Bagaimana kehidupan dan sifatnya, kalian lebih tahu daripada saya. Jika dia benar-benar ingin pergi, dia tidak akan mengatakan di depan kalian bahwa dia ingin pergi. Dia akan pergi diam-diam. Sekarang dia seperti ini, bukankah dia ingin memaksa kalian untuk memilih antara saya dan dia? Saya rasa
Koper ini sebenarnya kosong. Kakak, saya tidak. Ada atau tidak, buka saja dan lihat. Kalian lihat kan? Kakak. Ayah ibu, saya hanya orang luar. Segala sesuatu di rumah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Ini sudah ketiga kalinya kamu mengatakannya. Jadi, saya tidak bisa membawa apapun dari rumah ini. Zihao jangan menangis. Kalau kamu menangis kakak pasti sedih. Kalau begitu, bagaimana dengan kartu bank 1 juta itu? Kenapa tidak kamu kembalikan kepada mereka? Sekarang saya kembalikan. Sudah cukup, sejak masuk kamu terus mencari masalah. Sebenarnya kamu mau apa? Ini uang saku saya untuk Zihao. Tidak ada hubungannya dengan kamu, jangan banyak bicara. Tidak apa-apa kakak, ini memang milik kakak. Saya tidak seharusnya mengambilnya, kakak seharusnya memperhatikan kakak, bukan saya. Orang luar yang tidak ada hubungan darah ini. Ayah ibu dan kakak paling sayang sama saya, asal saya pura-pura sedih. Mereka akan menyerang kamu bersama, di rumah ini kamulah orang luar. Yang seharusnya pergi adalah kamu. Baiklah. Kalau kamu sudah memutuskan untuk pergi, saya juga tidak akan menahanmu. Pergilah. Kakak, Baru datang sudah ingin mengusir Zihao. Kenapa kamu begitu sempit pikiran? Jelas-jelas dia yang memutuskan pergi, tidak ada yang menahannya. Lin Zihao, kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Aku tahu kamu melihat aku kembali. Khawatir aku ingin merebut milikmu. Aku beritahu kamu, di rumah ini. Aku hanya akan tinggal sampai ujian nasional selesai, setelah itu aku akan pergi sendiri. Tolong selama waktu ini, anggap aku seperti udara. Jangan lagi mencoba trik padaku. Hah? Jangan coba-coba mengancam kami dengan pergi. Kami tidak takut. Kalau terus bermain seperti ini dengan mereka, aku tidak akan bisa menghafal kata-kata hari ini, tidak ada cara. Ini kalian yang memaksaku. Aku datang ke kota Jing dengan tiket berdiri, seharian sangat lelah. Aku ingin bisa menemukan kamar yang bisa ditempati. Boleh istirahat sebentar? Butler, kemari. Bukannya kamu disuruh menjemput Tuan Muda? Kenapa Tuan Muda beli tiket berdiri? Tidak apa-apa, jangan berlebihan. Kamu tidak marah? Tidak ada yang perlu marah. Sebelumnya, setiap pulang kampung saat tahun baru Imlek, aku harus berdiri selama belasan jam. Kalian, kalau tidak dapat tiket, apakah selalu pulang jalan kaki? Lagi pula kali ini aku beruntung, sedikit orang. Aku tidur di lorong gerbong selama 2 jam. bawa Tuan Muda ke atas untuk istirahat. Tuan Muda, silakan. Tuan Muda, mulai sekarang kamu akan tinggal di sini. Tempat ini, bahkan kandang babi nenekku lebih baik. Ya sudahlah, demi bisa tinggal di kota Jing untuk ujian nasional. Aku akan bertahan 3 bulan. Kakak, ini hadiah dari ayah untukku. Sekarang kamu kembali. Aku memberikannya padamu. Tidak perlu. Tidak perlu, tidak perlu. Terima kasih, ini yang benar-benar aku inginkan. Zihao jangan berikan padanya. Ini ayah yang susah payah. Mencari belasan profesor matematika, membuat soal simulasi ujian nasional untukmu. Lintian dengan nilai seperti itu, dia tidak akan membutuhkannya. Tidak apa-apa, kakak. Kakak adalah anak kandung. Soal rahasia ini, seharusnya memang diberikan padanya. Lihat, Lin Zihao pun tidak peduli. Kebetulan aku kekurangan soal, berikan padaku. Teniar. Di rumah, Hanya tersisa 1 kamar ini. kamu harus menahan diri dulu. Tidak apa-apa, aku tidak pilih-pilih, asal ada tempat tinggal. Kakak, kamu ikut aku. Kakak, ini sebenarnya kamar yang disiapkan untuk Tuan Lin. Sekarang kamu sudah kembali, aku kembalikan ini padamu. Ini dia, sedang pamer padaku. Zihao. Ibu,
Tidak apa-apa. Anak bodoh, kamu terlalu baik hati. Tidak apa-apa ibu, aku seharusnya tinggal di ruang bawah tanah. Di kampung halaman, nenek yang mengangkatku juga begitu peduli padaku. Sudahlah, tujuan aku sebenarnya adalah mendapatkan status kependudukan di kota ini. Masuk Universitas King Bei, soal keluarga, aku tidak peduli. Baiklah. Lin Zihao, kalau begitu kamar ini. Aku terima, aku akan menukarnya dengan lembar jawabanmu. Lin Tian, kamu tidak ada habisnya. Di sini pura-pura dermawan dan menjual kasihan. Bukannya ingin merebut milik Zihao, ya ibu. Lin Tian memang dulu menderita banyak. Tapi kita bisa perlahan-lahan memperbaikinya. Tidak bisa karena ini. Mengorbankan kebahagiaan Rat Zihao. Stop. Lin Zihao ya. Aku sebenarnya tidak terlalu peduli dengan baik buruknya kamar. Kalau kamu mau tinggal di sini, kamu bisa tinggal sampai mati, tapi bisakah kamu nanti? Jangan lagi mengambil barang yang diberikan orang tuamu. Untuk melakukan hal seperti ini, hal yang munafik. Karakter seperti kamu, di dalam novel, adalah karakter wanita kaya yang munafik. Kamu ini laki-laki. Bikin orang merinding. Ah ibu, kakak perempuan, aku benar-benar tidak. Aku tulus. Baiklah, aku akan tinggal di ruang bawah tanah. Jangan ganggu istirahatku, kalau aku tidak istirahat dengan baik. Ingatanku akan memburuk. Kalau ingatanku memburuk, aku tidak akan bisa mengingat kata-kata. Kalau tidak bisa mengingat kata-kata, aku akan gagal ujian. Kalau begitu, dunia aku akan hancur. Bagaimana kalau biarkan tante mengosongkan kamar? Untuk Tian'er tinggal. Penderitaan yang dia alami selama ini. Ibu akan memperbaikinya. Terima kasih tante. Sekarang kamu sudah kembali ke rumah. Bisakah kamu memanggilku ibu? Tante, kamu tidak salah ya. Ini pertama kalinya kita bertemu dalam 18 tahun. Kamu langsung memintaku memanggilmu ibu. Kamu tidak merasa ini terlalu lancang? Tapi, kalau dilihat dari buku keluarga, sepertinya aku memang harus memanggilnya mama. Bagaimana kalau? Coba panggil sekali. Mama, ini semua salahku, aku yang tidak baik. Jangan menangis lagi ya. Kamu juga adalah anak kesayangan mama. Dia akhirnya melakukan sesuatu yang benar, membuatku terpaksa memanggil seseorang yang tidak memiliki dasar emosi sebagai mama. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Hari ini adalah hari pertamaku bersekolah di SMA Sheng'an. Aku juga tidak tahu peringkat berapa nilai-nilaiku. Kakak kedua, kemarin aku membuat kakak tidak senang, aku takut dia tidak mau naik mobil, kita bersama ke sekolah. Bagaimana kalau kakak yang mengantar kakak saja, aku akan berjalan kaki. Kalau dia tidak mau naik, biarkan dia berjalan kaki sendiri. Aku tidak akan memanjakan dia. Benar-benar menjengkelkan, pagi-pagi sudah mulai berakting, tidak ada habisnya ya. Terima kasih, kakak kedua. Sama-sama. Aku belum naik mobil. Dari sini ke sekolah jaraknya 50 km, kalau aku berjalan kaki. Pasti akan terlambat, bagaimana ini? Adik kecil, aku adalah tetanggamu sebelah. Panggil saja aku Kakak Su, naiklah aku akan mengantarmu. Bukankah dia orang yang disukai Lin Zihao? Katanya, Lin Zihao sudah mengungkapkan perasaannya padanya 99 kali. Dan semuanya ditolak, kalau aku terlalu dekat dengannya. Lin Zihao pasti akan memakanku. Sudahlah, yang penting sekolah. Duduk seperti ini tidak akan stabil, tanganmu kemari, peluk aku. Jangan bilang, adik kecilku itu cukup punya selera. Siapa yang bisa tahan dengan ini? Kenapa? Suka sama kakak ya? Kakak Su, aku belum dewasa. Tinggal 3 bulan lagi sudah dewasa kok.
cuma bercanda, kok malah jadi merah muka. Sudah. Kontak sudah kuberikan padamu. Kalau ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Atau datang ke rumahku. Kakak Wan Wan, kamu datang untuk mencariku ya, aku ini. Ada hadiah untukmu. Kalau ada apa-apa, ingat untuk menghubungiku. Baik. Kamu dan kakak Wan Wan sudah sampai mana? Kenapa? Keluarga tidak ada di samping, jadi tidak perlu berakting lagi ya. Kamu tunggu saja, semua milik keluarga Lin. Termasuk Su Mingwan, akan menjadi milikku. Aku tidak punya waktu untuk mengurusmu. Kenapa kamu lagi? Pak, saudara saya nilai akademiknya tidak terlalu bagus. Kalau masuk kelas unggulan mungkin. Wakil kepala sekolah memanggil saya. Lin Tian, Lin Zihao sudah cerita ke saya. Kamu kan kerabat jauh keluarga Lin? Kerabat jauh. Rupanya Lin Zihao. Takut status putra mahkota palsunya ketahuan. Makanya bilang saya kerabat jauh. Pak, nilainya pas-pasan. Meski ada backing keluarga Lin. Langsung masuk kelas unggulan kurang tepat. Bag ini Lin Tian. Nilaimu hanya bisa masuk kelas reguler. Emas dimanapun akan tetap berkilau. Suruh Lin Zihao antar kamu ke sana. Selamat siang, Pak. Belajar mati-matian tapi nggak masuk 10 besar. Beda sama saya yang bukan cuma di kelas unggulan. Tapi selalu peringkat 5 besar kelas, 10 besar sekolah. Calon juara UN ibu kota nanti. Lin Tian, sumber hidup kamu merengkak. Nggak akan bisa ngejar nilai saya. Tinggal di kelas reguler selamanya. Gila juga ya cuma masuk kelas unggulan. Sok jago kayak jadi putra mahkota. Tapi emas tetap berkilau dimanapun. Kelas unggulan pasti anak buah Lin Zihao semua. Nanti malah banyak masalah ganggu belajar. Ini murid pindahan baru. Perkenalkan diri. Halo semua, saya Lin Tian. Murid pindahan dari SMA Heng Miao. Mohon bimbingannya. Dari Heng Miao ke sini. Jangan-jangan ke WC Pan bawa buku. Sok rajin gitu? Orang rajin bodoh sih. Belasan jam belajar. Peringkat 10 aja nggak masuk. Harga diri harus diperjuangkan. Belajar yang raya. Siap. Carry tempat duduk. Ada yang punya. Coba perhatikan soal di papan tulis ini. Soal ini dibuat kolaborasi puluhan guru matematika. Prediksi soal pamungkas UN. Sulit banget, mana mungkin ada yang bisa. Bu, kita kan kelas reguler. Kelas unggulan aja nggak bisa. Ganti soal dong. Siapa yang bisa suruh aja kerjain. Sebenarnya ini memang sulit untuk kalian. Kelas unggulan pun nggak ada yang bisa. Saya juga menghabiskan waktu seminggu. Baru bisa menemukan jawaban yang benar. Kalau begitu, saya hapus ya. Guru. Jawabannya adalah 33, kan? Bukan,
baru beberapa menit, kamu sudah tahu jawabannya? Mencari perhatian, tidak perlu sampai segitunya sih. Tidak melihat dia menulis di kertas coretan, apa mungkin kelas unggulan? Tidak bisa menyelesaikan soal ini, dia menghitung di pikiran. Lalu langsung menemukan jawabannya. Guru, cepat umumkan jawaban yang benar, biar kami bisa tertawa. Si Kampungan yang carry perhatian ini. Kampungan. Siswa Lin, bagaimana kamu bisa menemukan jawaban ini? APA dia benar? Benar. Jawaban soal ini memang 3-3. Tidak mungkin, soal ini sangat sulit. Dia hanya butuh beberapa detik untuk menemukan jawabannya. Apa dia cuma nebak? Siswa Lin, ayo ke depan dan tuliskan cara penyelesaianmu. Baik. Siswa Lin, kamu benar-benar jenius. Bahkan guru tidak memikirkan cara penyelesaian seperti ini. Apakah ini sulit? Rasanya seperti IQ global turun 100 kali lipat. Saya tetap tidak berubah. Tidak mungkin, kepala sekolah bilang padaku. Siswa ini dari desa, prestasinya sedang bawah. Dia pasti cuma nebak, kalau dia benar-benar hebat. Tidak mungkin hanya ranking 20. Ya benar, begitu. Kakak-kakak, logika kalian. Seperti figuran bodoh dalam drama pendek. Kalau saya bisa nebak dengan benar, buat apa saya ikut persiapan ujian? Saya langsung beli lotre saja, bisa dapat uang banyak. Ah, Dia tidak menjelaskan, pasti ada yang disembunyikan. Benar, benar. ya, saya nebak. Tidak perlu membuang waktu dengan figuran drama pendek yang bodoh ini. Saya harus belajar dengan cepat, waktu sangat berharga. 2 minggu lagi ada ujian simulasi. Tingkat kesulitan ujian simulasi ini mendekati ujian nasional. Semoga kalian semua siap dengan baik. Akhirnya datang juga. Zihao sudah kembali. Ibu, ayah, Bagaimana? Capek ya? lumayan. Sebentar lagi ada ujian simulasi terakhir sebelum ujian nasional kalian. Sudah siap? Ujian kali ini sangat penting, katanya tingkat kesulitannya. Mendekati ujian nasional, hasilnya juga sangat mendekati. Nilai ujian nasional, kamu harus serius ya. Kalau bisa jadi juara di kota Beijing, ayah. Pasti menang di pemilihan sekolah, oke. Ini ada suplemen yang khusus di bawah. Dari luar negeri oleh kakak kedua untukmu. Kamu harus makan 3 kali sehari tepat waktu, tahu? Terima kasih, Kak. Orang kota memang makanannya enak, di desa kami setiap kali ujian. Paling banyak makan 1 gorengan dan 2 telur. Ayah ibu, tenang saja, aku pasti dapat nilai bagus. Untuk membanggakan kalian. Soal suplemen ini, lebih baik diberikan ke kakak saja. Dia makan juga percuma, bisa masuk perguruan tinggi saja sudah bagus. Kamu makan ini, bisa tampil dengan kondisi terbaik. Untuk menghadapi ujian berikutnya, siapa tahu Zihao bisa luar biasa, jadi juara provinsi. Tapi kakak dia, Ah, jangan pedulikan dia, lihat saja keadaannya. Sepertinya bisa masuk universitas. Lagi-lagi, kalau bukan karena masalah KTP ini. Aku tidak mau tinggal di sini sehari pun. Setiap hari seperti sedang main drama pendek. Tianyar, persiapanmu bagaimana? Persiapanku sudah cukup, seharusnya tidak akan terlalu buruk. tenang saja, Kak, dasar kamu memang kurang. Kalau gagal, ayah itu tidak kamera. Kalau ada yang tidak kamu mengerti, tanya saja padaku. Aku pasti bantu kamu masuk perguruan tinggi. Tidak perlu. Aku ini orangnya, tidak suka bertanya pada yang lebih rendah. Kakak pasti tidak senang, karena aku menerima suplemen dari kakak. Ini, lebih baik diberikan ke kakak saja. Tidak perlu, aku tidak suka makan barang-barang ini. Di mataku, lebih baik semangkuk mie instan. Kamu simpan saja ini, baik-baik untuk nutrisi otakmu, apalagi.
Sebagai siswa kelas unggulan, soal yang sederhana saja. Tidak bisa kamu selesaikan. Aku duluan ke kamar belajar, persiapan ujian besok. Kalian lanjutkan saja. Kamu. Jagoan kecil SMA Heng Miao, motor kakak rusak hari ini. Dibawa ke bengkel, aku antar pakai mobil sport, ayo naik. Terima kasih, Kak. Kak Su, hari ini kakakku tidak ada waktu. Bisakah kamu antar aku ke sekolah? Hari ini aku tidak mau nyetir, kita lihat saja. Ada taksi atau tidak. Naik taksi juga bagus kok. Kaksu, tunggu aku. Kaksu, tunggu aku, Kaksu. Dia tidak pintar dalam pelajaran, kamu lulusan terbaik dari King Bei. Kamu dan dia tidak sejalan, tahun ini. Tahun ini aku pasti akan masuk King Bei, aku yang paling cocok untukmu. Sehari-hari tidak tahu memikirkan apa. Kak Su, aku rasa kamu salah paham padaku. Aku selalu masuk 5 besar di kelas, 10 besar di sekolah. Asal aku bisa mengeluarkan potensi terbaik, tahun ini juara kota Beijing. Pasti aku yang dapat, sedangkan Lintian. Dia hanya belajar dadakan, paling-paling cuma masuk perguruan tinggi biasa. Aku masuk perguruan tinggi biasa. Apa aku salah? Kamu dari Heng Miao. Di kelas cuma ada 30 orang, kamu peringkat 20. Aku bilang kamu masuk perguruan tinggi biasa, aku sudah terlalu tinggi menilaimu. Malas ngomong sama kamu, lanjut baca buku. Rupanya si bodoh ini belum tahu kemampuan sebenarnya kakaknya. Sebenarnya aku juga ikut merancang soal matematika itu. Cara berpikir Lintian dalam menyelesaikan soal, bahkan aku juga tidak terpikir. Kak Su, tunggu aku dong. Pak supir, jalan. Kak Su. Ada apa? Lintian, kamu tunggu saja. Begitu hasil simulasi keluar, lihat kamu masih bisa sombong apa. Silakan pengawas A membagikan lembar soal, pengawas B. Segera bagikan kertas buram, silakan peserta ujian memeriksa lembar soal. Apakah ini mata ujian yang seharusnya? Soalnya susah banget, iya susah banget, wah susah amat. Ya ampun, soalnya terlalu sulit, jangan lihat aku juga tidak bisa. Guru tidak pernah mengajarkan ini, susah banget. Rumus soal ini, terlalu susah ya. Sekarang mulai menjawab, ujian yang baik. Lintian, waktu ujian terbatas. Sudah tahu dia juga tidak bisa, diam. Terlalu mudah, ini benar-benar ujian. Yang paling mendekati tingkat ujian nasional di Beijing. Kenapa tiba-tiba aku merasa seperti petarung level tinggi masuk ke desa pemula? Ujian apa yang selama ini aku kerjakan, ujian yang menyiksa. Seperti memperlakukan aku sebagai orang Jepang. Kalau begitu aku akan tunjukkan, siswa dari SMA Heng Miao. Yang dikelola secara militer, kemampuan sebenarnya. Anak pindahan dari desa, mengerjakan soal secepat ini. Guru. Kumpul. Cepat sekali, aku belum selesai satu halaman. Juara satu sekolah kali ini, pasti dapat. Tingkat keakuratan ini, apakah dia jenius? Zihao, gimana rasanya ujian simulasi kali ini?
Ayah, Zihao baru saja bilang padaku. Dia kali ini punya harapan untuk jadi juara kelas. Benarkah? Harus kamu tahu, soal ujian kali ini sulitnya hampir seperti ujian nasional. Kalau bisa jadi juara kelas di kelas unggulan ini, nanti pasti jadi juara di kota Beijing. Ayah. Adik kita memang hebat, mau hadiah apa bilang saja ke kakak. Kakak yang belikan. Terima kasih, Kak. Sebenarnya bukan aku yang hebat, cuma ujian kali ini lumayan mudah. Soal terakhir matematika agak sulit. Ada 3 pertanyaan kecil, aku cuma bisa jawab 2. Tapi bisa dapat setengah nilai. Zihao kita memang hebat, ayo. Makan lebih banyak, biar sehat. Soal tambahan matematika terakhir. Sulitnya sama seperti soal isian, bisa dihitung langsung. Tidak bisa. Ini cuma ujian simulasi, ujian nasional belum tentu semudah ini. Aku masih tidak boleh santai. Tian kamu ujiannya bagaimana? Ibu, kualitas pendidikan di desa itu buruknya seperti apa? Kalian juga tahu, anak yang peringkat 10 terbawah. Masa bisa jadi juara di SMA Kota Beijing? Akhir-akhir ini, kakak selalu bersama Kak Wanwan. Pikirannya juga tidak fokus belajar. Tapi tidak apa-apa, banyak jalan menuju sukses. Aku punya teman, dia keluar sekolah. Berjualan di pinggir jalan sehari bisa dapat puluhan ribu, bisa menghidupi diri sendiri. Kalau ujian nasional di Beijing memang segitu sulitnya. Aku pertahankan level sekarang, bawa pulang juara Beijing. Seharusnya tidak masalah. Makan bersama keluarga, kok malam-malaman. Kamu ujiannya bagus ya? Nenek bilang, saat makan jangan banyak bicara, saat tidur jangan banyak bicara. Tunggu aku selesai makan dulu. Bukan kamu. Sudah kenyang. Kayak orang kelaparan, ditanya juga diam saja. Soal ujian Beijing sulitnya sedang, aku rasa hasilku lumayan. Jangan bicara besar, nanti hasilnya keluar malah malu. Keluarga ini bagaimana? Apa mereka tidak tahu? Di SMA Heng Miao satu kelas 30 orang. 30 orang bisa masuk 985? Sudahlah. Aku lebih baik tidak berdebat dengan mereka. Tunggu saja sampai dapat KTP Beijing. Sudah, kalian berdua jangan banyak bicara. Tian seburek APA Pun. Itu juga adik kandung kalian. Surat keterangan domisilimu sudah selesai. Surat keterangan domisili kota Beijing, bagus. Ujian masuk perguruan tinggi kota Beijing, aku datang. Sebentar lagi, ini akan menjadi upacara kedewasaanmu, keluarga kita. Di pusat kota Beijing ini, ada satu rumah mewah. 200 meter persegi untukmu. 200 meter persegi? Harga properti di pusat kota Beijing rata-rata 100.000 per meter persegi. Rumah ini bernilai 20 juta, pantaslah keluarga kaya di Beijing. Langsung memberi dengan royal. Sebenarnya ada yang 500 meter persegi, tapi sebelum kamu datang, sudah diberikan ke Zihao, 500 meter persegi. Kakak, ini rumah yang dibeli orang tua untukku, 500 meter persegi. Sekarang aku memberikannya padamu, kamu harus belajar dengan baik. Jangan membawa lagi. Tidak perlu. Tidak apa-apa kakak, kamu terima saja, ini memang milikmu. Lagi, aku ingat adegan ini, sudah ditayangkan di episode 5. Itu bagus, terima kasih ya. Kenapa kamu lagi-lagi merebut barang Zihao? Ayah baru saja memberimu rumah, kan? Kalau kamu bilang begitu, aku harus mengkritikmu. Ini jelas dia yang memberiku, kok jadi aku yang merebutnya? Tidak apa-apa kakak, ini memang aku yang memberikannya. Aku hanya orang luar. Dengar tidak, dia sendiri yang bilang, dia yang memberiku. Kalau aku tidak menerimanya, itu tidak adil padanya, tentu saja. Aku juga punya hadiah balasan. Rumah 200 meter persegi ini kamu ambil. Kamu. Sudah, jangan bertengkar. Tian, meskipun sekarang surat keterangan domisilimu
sudah pindah ke keluarga kita, tapi dengan nilai kamu sekarang, aku belum bisa mengadakan acara pengakuan keluarga. Tian'er, jangan salahkan ayahmu. Ayahmu adalah profesor universitas setiap tahun. Ada berbagai penilaian dan penghargaan. Punya anak yang nilainya jelek, terdengar tidak enak. Nilainya jelek. Ah, tidak apa-apa, surat keterangan domisili kota Beijing sudah dapat. Ditambah satu rumah mewah 500 meter persegi, berapa tahun jalan pintas yang bisa dilewati. Yang lain tidak penting. Tidak ada hal besar, kalau tidak ada hal lain. Aku akan kembali ke kamar untuk istirahat. Kenapa dia begitu mudah menerima? Kenapa rasanya? Tian'er tidak terlalu peduli dengan keluarga kita. Dia hanya pura-pura kuat, mungkin sekarang. Diam-diam menangis di balik selimut. Ayah, tidak perlu khawatir. Lintian baru saja kembali dari desa. Banyak kebiasaan buruk, manfaatkan waktu ini untuk memperbaikinya. Menangis belum tentu hal yang buruk. KTP Beijing, dan ada villa besar seluas 500 meter persegi. Universitas King Bei, kehidupan indah aku datang. Nenek. Tian'er, apakah kamu bahagia di sana? Apakah kamu bisa makan kenyang? Apakah mereka baik padamu? Orang yang benar-benar peduli padaku hanya nenek. Nenek, tenanglah, ayah ibu dan kakak-kakakku. Sangat peduli padaku, mereka bahkan memberiku sebuah villa besar seluas 500 meter persegi. Lihat ini sertifikat propertinya. Baguslah, nenek di sini merasa tenang. Nenek, tunggu aku selesai ujian nasional, aku akan kembali menemuimu. Aku selamanya cucumu. Tian'er, kita benar-benar sudah besar. Cepat kembali istirahat, pulihkan tenaga, ikuti ujian nasional dengan baik. Nenek menunggumu di rumah. Apa ayah ibu dan kakak? Sebenarnya aku tidak punya, dan sama sekali tidak menginginkannya. Aku harus masuk universitas bagus, biar nenek hidup enak. Selamat datang Tuan Muda. Hasil ujian simulasi akan segera keluar. Bagaimana ini? Aku tidak bisa jadi yang terendah lagi. Jangan bicara. Aku sudah mulai gemetar. Kalau kali ini aku tidak bisa melewati batas universitas biasa, ibuku pasti akan memukulku sampai mati. Tunang, di kelas kita bukan ada teman baru pindahan. Dengan dia, kita tidak akan jadi yang terendah. Benar juga, dia kan dari desa. Bagaimana mungkin bisa mengikuti ritme kita, ya si pendatang baru? Jangan pura-pura rajin, bisa melewati batas perguruan tinggi. Seharusnya bisa melewati batas universitas unggulan 60-70 poin. Berapa? 60-70 poin? Wah, aku tidak salah dengarkan? Itu bisa masuk Universitas King Bei, kamu bisa sekali membual. Kenapa tidak bilang saja kamu bisa dapat nilai sempurna? Kalau tidak menghitung nilai tulis, nilai sempurna juga mungkin. Nilai sempurna, dalam sejarah sekolah kita. Yang pernah dapat nilai tertinggi semua mata pelajaran. Hanya kakak Sumingwan. 749 poin. Kamu, jangan sampai nanti dapat peringkat terakhir di kelas. Semuanya tenang, hasil ujian simulasi kali ini sudah keluar. Mari kita lihat, cepat. Nilai sempurna. Ternyata tidak menghitung nilai tulis. Memang pantas disebut jenius yang bisa menyelesaikan soal itu hanya dengan mental aritmatika. 750 poin adalah batas atas ujian, bukan batas atasmu. Siswa nilai sempurna, terimalah lutut kami. Jangan, aku tidak pantas menerimanya. Hei Shen, anggap saja omongan kita sebelumnya seperti angin lalu. Hei Shen, mohon jangan simpan dendam, bimbing kami dong. Ini sih bukan masalah besar. Cuma ujian simulasi doang. Bukan masalah besar?
Ini nilai sempurna lo. Selisih 30 poin dari ranking 1 kelas unggulan, Sang Zihao. Bahkan senior Su Mingwan, murid terpintar sepanjang sejarah ST, Anne, pernah dapat nilai sempurna. Betul, soalnya ujian simulasi ini, susahnya, setara dengan ujian nasional. Nilai kali ini nggak bakal jauh beda sama hasil ujian nasional. Kamu pasti jadi juara kota Beijing, lihat nanti. Siapa yang berani meremehkan kelas reguler kita? Lumayanlah, cuma ujian simulasi doang kok. Nggak nyangka murid pindahan ini, nilainya bagus banget. Kalau juara satu kota Beijing itu murid binaanku. Aku bisa masuk dinas pendidikan dengan pasti, Lin. Itu. Ada minat belajar di kelas unggulan kami? Tenang, semua sumber belajar akan diprioritaskan untukmu. Bukannya waktu itu bilang gak boleh masuk? Aku nyaman di sini. Lagi pula, emas di mana-mana tetap berkilau kok. Emas di mana-mana tetap berkilau. Kalau pindah-pindah, takut ganggu belajarku. Ini, kepala sekolah. Kami juga mau mulai kelas sebentar lagi. Bahasnya nanti lagi ya, oke? Yang Master Lin, kamu ternyata dapat ranking 1 kelas unggulan. Juara ujian nasional kota Beijing pasti kamu dong. Ujian simulasi kali ini nggak terlalu ketat. Aku nyontek beberapa soal. Akhirnya jadi ranking 1 kelas unggulan, ayah paling peduli nilai. Kali ini, lihat kamu mau lawan aku pakai apa? APA. Ada yang dapat nilai 750? Hei Shen, ternyata ada yang lebih tinggi dari kamu. Dia, ternyata ranking 1 sesekolah. Zihao, nilai ujian simulasi sudah keluar kan? Gimana hasilnya? Ayah, kali ini aku dapat ranking 1 kelas unggulan. Ranking 1 kelas unggulan. Zihao, kamu memang tidak mengecewakanku. Kebanggaan orang tua, bilang saja mau hadiah apa. Ayah ibu, aku sebentar lagi dewasa. Aku ingin Porsche model terbaru. Oke, ayah belikan. Jangan Porsche, langsung beli Rolls-Royce saja. Terima kasih ayah. Tian Air, bagaimana hasil ujianmu? Ah ayah, jangan tanya kakak, dia. Kali ini, dia dapat peringkat terakhir di sekolah. Jangan buka luka hatinya. Ayo naik mobil. AO. Tian Er belum naik mobil. Biar saja, dia selalu pura-pura belajar. Tapi hasilnya peringkat terakhir di sekolah. Biarkan dia pulang sendiri, biar dia introspeksi. Ayo, nyalakan mobil. Aku belum naik mobil. Semua keluarga ini tidak normal. Juara kecil. Kakak senior. Katanya, dia dapat nilai sempurna. Kebetulan saja. Ayo, kakak antar kamu pulang. Naik mobil. Kakak akan mengikat sabuk pengamanmu. Terima kasih, Kak. Ayo. Perselang. Zihao, kita dapat peringkat pertama di kelas, nanti. Dengan mudah bisa masuk universitas ternama. Iya, ayah kita sebentar lagi akan dinobatkan sebagai profesor terbaik. Pasti tidak ada masalah. Ayah, itu telepon dari kepala sekolah. Biar aku yang angkat. Baik. Ayo, kita makan. Kepala sekolah, ya saya mengerti. Saya akan tetap mempertahankannya. Apa kata kepala sekolah? Kepala sekolah bilang, dengan nilai saya ini, kemungkinan besar saya bisa menjadi juara kota Beijing. Dia bilang saya harus tetap mempertahankannya. Wah,
Juara kota Beijing? Bagus sekali, akhirnya keluarga Lin akan membanggakan leluhur. Tian'er mana? Kakak dia, kali ini dapat peringkat terakhir di sekolah. Dia sedang tidak mood di kamar belajar. Dia belajar? Kayaknya cuma pura-pura saja. Iya, sudah dapat peringkat terakhir. Kayaknya dia sibuk berpolitik. Mau merebut milik Zihao. Pikirannya sama sekali tidak ada di pelajaran. Tapi nilai itu sebanding dengan usaha. Bagaimanapun juga tidak bisa direbut. Sudahlah, bagaimanapun juga. Tian'er adalah adik kalian. Ayo panggil Tian'er turun untuk makan. Kalau mau, kalian saja yang pergi. Pokoknya aku tidak pergi. Aku juga tidak pergi. Aku saja yang pergi. Lagi pula kakak tidak lulus ujian, aku juga ada andilnya. Banyak soal yang sudah aku ajarkan, tapi dia tetap tidak bisa. Ini salahku, ayah ibu, aku akan panggil kakak. Kamu gila ya? Tak kira kamu yang ganteng ini, nilainya lumayan bagus. Jangan-jangan kamu nyontek. Aku nyontek. Lin Zihao, sejak aku masuk rumah ini pertama kali, aku belum pernah melihat kamu belajar kali ini. Kamu dapat ranking pertama di kelas unggulan, menurutku. Kamu yang nyontek ya? Kamu ngomong apa sih? Aku peringatkan kamu. Jelas-jelasin statusmu. Semua milik keluarga Lin adalah milikku. Yang harus sadar status itu kamu. Akulah putra sah keluarga Lin, sedangkan kamu paling-paling cuma burung kukuk besar. Burung kukuk besar, maksudnya APA. Burung kukuk yang merebut sang burung, bukankah itu burung kukuk besar? Orang tuamu tidak mampu, lalu menukar anak. Merebut sumber daya orang lain. Bukankah itu yang kamu lakukan? Kamu apa kamu? Bagaimana bisa dapat ranking pertama di kelas unggulan? Jangan-jangan aku benar, kamu nyontek ya? Terserah kamu mau bilang apa, yang penting sekarang ayah ibu. Kakak perempuan pertama dan kedua tetap sayang padaku. Apa yang bisa kamu lawan denganku? Stop. Kamu bingung ya? Aku kasih tahu ya. Seluruh keluarga ini idiot. Hanya ibu yang masih normal, aku sama sekali tidak peduli. Kalau kamu mau, semuanya aku berikan padamu. Sudah, aku lapar, mau makan dulu. Iya. Aku lihat kamu juga bingung, aku langsung kasih tahu saja. Kamu pikir semua milik keluarga Lin adalah milikmu. Ayah itu orangnya sangat materialistis, dia hanya akan mengambil nilaimu. Untuk kepentingannya sendiri, sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan, menurutmu kamu masih ada nilai gunanya. Meskipun aset keluarga Lin tidak diberikan padaku, masih ada kakak perempuan pertama dan kedua. Bukan satu keluarga, tidak akan masuk satu rumah, menurutmu. Apa bedanya ayah dengan kakak perempuan pertama dan kedua? Tidak mungkin, aku tidak percaya. Kamu pikir-pikir lagi, selain satu villa. Apalagi yang atas namamu. Aku belum masuk King BI, aku tidak boleh mati, kamu mau apa? Kamu tetap tenang ya, jangan sampai bertindak kasar. Untungnya bukan aku yang terluka. Adegan ini, latar cerita ini. Dia menganggap drama pendek tanpa otak sebagai panduan perilaku. Zihao Tian'er, turun makan. Kak, bisakah kita lewati adegan ini? Tidak bisa. Asal aku bisa mengusirmu, semua milik keluarga Lin akan menjadi milikku. Zihao Tian'er, turun makan. Kak, aku salah. Jangan bunuh aku. Kak, maaf, aku yang mengambil hidupmu. Tolong jangan bunuh aku tidak ingin berpisah dengan keluarga. Zihao. Apa yang terjadi ini? Lintian, apa yang sudah kamu lakukan? Sudah kubilang, dia dari desa, banyak kebiasaan buruk, kalian tidak percaya. Sekarang dia bahkan mengancam Zihao dengan pisau. Bukan aku. Mama, jangan salahkan kakak, aku percaya kakak. Dia tidak sengaja, apa yang kamu inginkan? Apa kesalahan Zihao padamu? Aku. Tolong, kalau mau fitnah, lebih seriuslah. Luka sekecil ini, beberapa detik lagi sudah sembuh. Kakak Lintian, Zihao sudah berdarah. Kamu masih saja bicara seenaknya. Bukan kamu, apakah Zihao yang melukai dirinya sendiri? Kamu pikir kami bodoh? Aku. Kakak,
Tolong maafkan aku, di keluarga ini. Apakah hanya aku satu-satunya yang normal? Bagaimana bisa tidak ada logika dan pemikiran normal? Di kamarku, mana mungkin ada pisau buah? Lagi pula, kalau aku benar-benar ingin melukai. Kenapa aku membuat luka sekecil ini? Sudahlah, sudahlah. Apalagi, aku sangat kecewa padamu. Zihao selalu memikirkanmu. Tapi kamu malah ingin melukainya. Bukan aku, kalau tidak percaya. Ada sidik jari di pisau buah ini, kalian bisa periksa. Aku rasa kamu pikir kami tidak bisa memeriksa sidik jari. Makanya kamu bilang begitu. Tidak mungkin, di novel, orang kaya di kota bisa mengatur segalanya. Apakah itu semua bohong? Bahkan memeriksa sidik jari. Tidak bisa dilakukan? Sebelumnya Zihao merasa salah karena tidak membantu belajar. Tidak disangka. Kamu malah ingin menguasai keluarga Lin sendiri. Dan ingin membunuh Zihao. Bagaimana mungkin aku punya anak sepertimu? Ya, nilai kamu jelek. Apa hubungannya dengan Zihao? Kamu sendiri yang tidak berusaha. APA. Nilaiku jelek? Aku dapat peringkat pertama di sekolah. Nilaiku jelek? Aku dapat. Zihao. Cepat bawa ke rumah sakit. Aku beritahu kamu, kalau Zihao ada apa-apa, aku pasti akan mengusir kamu dari rumah. Luka kecil ini, cukup tempel plester saja. Lagi pula aku sudah dapat izin tinggal di kota Beijing, terserah. Berkumpul dengan orang baik jadi baik, berkumpul dengan orang jahat jadi jahat, sebaiknya keluarga ini tetap bersama. Kalau sudah masuk Tsinghua atau Peking University, aku langsung kabur, tidak akan tinggal lebih lama. Jangan sampai mereka merusakku. Hahaha, pantas keluarga kaya di Beijing, makanannya enak sekali. Hahaha, kalau begitu. Aku tidak akan sungkan, mari makan. Pertama kali rumah ini begitu tenang, sangat cocok untuk belajar. Semoga besok mereka semua di rumah sakit, jangan pulang. Kemarin tidak sengaja terlalu asyik belajar, tidur terlalu malam. Agak lelah. Mari lihat hari ini makan apa, perlu makan yang bergizi. Bagus, bahkan makanan pun tidak disiapkan untukku. Tidak baik, hampir waktu kelas. Kalian ngapain? Cepat buka pintu, aku mau sekolah. Perintah Nyonya besar, Tuan Muda berbuat kesalahan. Hari ini tinggal di rumah, merenungkan kesalahan, silakan Tuan Muda. Tidak ada yang bisa menghalangiku untuk sekolah. Tuan Muda tidak boleh pergi. Tuan Muda. Naik mobil. Bagaimana aku harus jelaskan banyak saat kau pergi? Jangan pergi, Tuan Muda, Tuan Muda, Tuan Muda. Tuan Muda, berhenti. Lapar. Beli sembarangan. Beli satu lagi. Terima kasih kakak. Makan pelan-pelan. Makan pelan-pelan. Paman Lin, mereka tidak memberikan MU makan? Jangan dibahas lagi, Lin Zihao itu, dia mengambil pisau. Melukai lengannya sendiri, tapi bilang aku yang melukainya. Keluarga mereka tidak mau mendengar penjelasanku. Tidak memberikan sarapan, bahkan mengunciku. Tidak membiarkanku pergi sekolah. Paman Lin, yang paling dia pedulikan adalah nilai. Kamu dapat peringkat pertama di sekolah. Seharusnya, dia tidak akan melakukan ini. Semua ini salah Lin Zihao. Saya mendapat peringkat pertama di sekolah, tapi dia bilang ke keluarga saya mendapat peringkat terakhir.
Seperti yang diduga, mereka percaya. Lalu, kamu tidak merasa sedih? Tidak ada yang perlu disedihkan, sejak kecil saya tidak punya ayah dan ibu. Mungkin ayah dan ibu memang seperti ini, tidak apa-apa. Nanti, kalau kamu tidak mau pulang, datang saja ke rumah saya. Mama, hari ini kakak akan datang. Tentu saja, kamu baru saja keluar dari rumah sakit, dan hari ini adalah pesta untuk merayakan. Kamu mendapat peringkat pertama di kelas. Mama tahu kamu suka Sumingwan. Khusus mengundangnya, tenang saja, tidak salah. Sumingwan masih sangat peduli padamu. Zihao, kamu tenang saja. Dan Lintian itu, untung kamu baik-baik saja. Kalau tidak, kakak kedua pasti akan mengusirnya dari rumah. Zihao, perbuatan Tian Er padamu. Kami semua melihatnya, kamu adalah peringkat pertama di kelas. Dan juga harapan keluarga Lin. Keluarga Lin mengandalkanmu untuk membawa kejayaan. Kami pasti tidak akan menyia-nyiakanmu. Kakak Wan, kamu datang. Ini tempat yang khusus saya siapkan untukmu, silakan duduk. Tante, Paman, Silakan duduk. Tian Er, masalah kamu menyakiti Zihao. Kami tidak akan menuntutmu. Kamu tidak pintar belajar. Nanti harus banyak belajar dari Zihao. Jangan sampai mendapat peringkat terakhir di sekolah lagi. Soal terakhir matematika, masih terlalu mudah. Garis bantu itu, seharusnya tidak diberikan sebagai kondisi yang sudah diketahui. Wan, Zihao kami mendapat peringkat pertama di kelas. Sama seperti kamu dulu. Nanti kalau masuk Tsinghua atau Peking University, kamu harus bantu dia. Tante. Saya sebelumnya mendapat 749 poin. Lin Zihao mendapat 660 poin dengan saya. Masih ada perbedaan. Kalau mau masuk Tsinghua atau Peking University, masih ada jarak yang cukup jauh. Kamu masih berani mengejek Zihao setelah kejadian yang lalu? Belum aku tuntut kamu, sekarang kamu malah semakin berani. Sekarang juga minta maaf ke Zihao. Kalau tidak, kamu keluar dari rumah ini. Lintian, sebelum kamu datang, kami sudah berdiskusi. Kalau kamu tidak minta maaf, kamu harus pergi dari rumah kami. Om Tante, Lintian kan anak kandung kalian. Kayaknya tidak baik kalian begini. Aku mau tanya, kalau aku diusir dari rumah, apakah KTP-ku masih di kota Beijing? Masa sih KTP bisa dipindah-pindah? Kamu mau pindah? Aku tidak punya waktu buat buang-buang waktu denganmu. Wah bagus, kalau gitu aku tidak minta maaf. Baik, karena kamu tidak mau berubah, aku umumkan. Mulai hari ini, kamu diusir dari rumah ini. Ayah, kayaknya tidak baik begini. Zihao, kamu tidak perlu khawatir, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu merasa tertekan. Selain itu, kakak perempuan akan memberikan Lintian 2 juta. Sebagai kompensasi pembagian keluarga, ya Zihao. 2 juta ini, sehemat apapun dia, pasti akan habis juga. Cepat atau lambat, dia akan mati di luar. Sekarang aku lihat kakak perempuan, semakin enak dipandang, 2 juta. Ya ampun, ini bisa beli berapa banyak baju dan makanan enak untuk nenek. Mimpi pun tidak berani, datang ke Beijing ini untung besar. Kayaknya anak ini malah senang diusir dari rumah. Ini kepala sekolah Zihao. Pasti dia datang untuk memberi kabar baik. Zihao, ada barangmu yang jatuh. Aku salah lihat. Kepala sekolah, apa kabar? Ya. Ayahnya Lin Zihao kan? Ya. Terima kasih atas bimbingan Anda pada anak saya. Sampai, stop. Saya cuma mau tanya. Lintian itu anak Anda? Atau saudara Anda? Jangan Lintian berbuat owner di sekolah? Lintian siapa? Saya tidak kenal.
Sudah saya bilang, mana mungkin Anda bisa mendidik seorang jenius yang dapat nilai sempurna di ujian simulasi. Apa maksud Anda? Dia dapat peringkat pertama di sekolah? Ya. Kamu dapat peringkat pertama di sekolah? Ya. Kenapa kamu tidak bilang ke saya? Saya sudah bilang, tapi kalian tidak ada yang dengar. Saya tidak pintar. Saya dapat. Zihao. Cepat bawa ke rumah sakit. Kamu ternyata berbohong. Katanya Tian dapat peringkat terakhir di sekolah. Ayah, aku juga lumayan kok. Aku juara 1 di kelas unggulan. Ya ayah, Lintian dapat peringkat pertama di sekolah. Tapi Zihao kita juga tidak buruk. Halo, bisa dengar? Aku masih ada satu hal lagi. Sekolah sudah menyelidiki data rekaman ujian. Menemukan bahwa siswa Lin Zihao melakukan kecurangan. Sehingga nilai dapat token dan tidak pol ikut ujian nasional selama 3 tahun. Jaga anakmu sendiri. Nilai bisa jelek tapi jadi orang tidak boleh. Dalam beberapa hari, urusan penjaluran Lin Zihao dari sekolah. Halo. Ternyata semua nilai itu kamu dapatkan dengan curang. Ayah, aku tidak. Ibu, aku baru keluar dari rumah sakit. Lukaku belum sembuh, lupakan saja. Jangan pura-pura sedih di sini. Luka itu. Hari itu belum sampai rumah sakit sudah sembuh. Bahkan suntikan tetanus tidak perlu. Ayah, jangan panggil aku ayah. Tian kamu makan lebih banyak daging ya. Aku tidak suka makan daging. Mending kamu kasih Lin Zihao saja. Lagi pula, kamu sudah mengusirku dari rumah. Tidak, yang harus pergi adalah Lin Zihao. Kamu tetap di sini, aku akan umumkan ke seluruh kota. Kamu adalah anakku, ayah, kamu tidak bisa mengusirku. Ini urusan keluarga kalian, tidak ada hubungannya denganku. Tian Om Tante, aku duluan ya. bukan ayah. Tetap semangat. Kakak tunggu di Qingbei. Janji ya. Tian ayah tahu salah. Kamu bisa pukul atau marahi aku. Pergi. Tian Benar kata dia, mereka hanya peduli nilai. Kakak, aku duluan ke kelas ya. Sampai jumpa, kakak jemput pulang, selama ini. Tinggal di rumah kakak. Oke. Sampai jumpa. Tian Ayah tahu salah, maafkan ayah ya. Ayah sudah siapkan banyak suplemen. Ayo pulang dengan ayah. Om. Aku sangat tahu, seperti apa kamu tidak peduli. Siapa anakmu sebenarnya? Yang kamu pedulikan hanya masa depanmu sendiri. Tian Om Tante, aku mau berangkat sekolah. Tian kami adalah keluargamu. Aku hanya punya satu keluarga. Yaitu nenek yang mengadopsiku. Berhenti, kalau kamu berani pergi. Aku akan pindahkan KTPMU dari Beijing ke desa. Halo. Pak Ban, Wan, adik kelasku ada masalah. tenang, guru sudah ada di pintu. Kami sedang menjemput Lin Tian kembali ke sekolah. Siapa yang berani mengganggu muridku? Pak Lin Zihao, kamu adalah profesor universitas. Orang terpelajar menggunakan KTP untuk mengancam seorang siswa. Apakah itu akan membuatmu bangga? Kalau kamu memang mau begitu, aku tidak keberatan mengumumkan perilaku buruk Lin Zihao ke seluruh sekolah. Tapi saat itu, profesor universitas seperti kamu tidak akan punya muka lagi untuk mengajar anak-anakmu. Masih belum pergi? Kepala sekolah, mari kita bicara baik-baik. Jangan sampai diumumkan ke seluruh sekolah. Kami akan pergi sekarang. Terima kasih, guru. Baiklah, kembali ke kelas. Baik. Kak, kamu ngapain? Kamu mau bawa aku kemana? Tinggal 2 hari lagi ujian nasional. Ngapain sih? Pelan-pelan, aku lihat kamu belakangan ini kurang bahagia. Jadi, aku ingin mengajakmu jalan-jalan. Sudah siap? 3, 2,
ini. Senior, Nenek, aku sangat merindukanmu. Nenek juga sangat merindukanmu. Sudah pulang saja, persiapan ujian nasional gimana? Kamu tenang saja. Pasti akan dapat nilai bagus. Aku tahu TNR kita hebat. Semangat! Cepat, gadis cantik ini, semua berkat dia. Kalau bukan dia, kita tidak akan bertemu. Baiklah, kalian ngobrol saja. Aku akan masak untuk kalian. Lala, Nenek. Baik. Kakak senior, terima kasih. Jangan terlalu formal. Lagi pula dalam beberapa hari lagi, kamu akan dewasa. Nanti, kamu bisa membalas kebaikanku dengan baik. Silakan periksa apakah kertas ujian ini sesuai dengan mata pelajaran ujian hari ini. Hari ini akhirnya tiba. Ujian selesai, silakan berhenti menjawab. Tea on air. Tian kecil. Kakak senior. Adik kecil, selamat ya, akhirnya kamu dewasa. Ayana, Selama ini, berkat Sumingwan yang merawatku, aku bisa fokus belajar sepenuhnya. Kakak senior, kamu masih ingat apa yang kamu katakan padaku sebelumnya? Apa? Jangan terlalu formal. Lagi pula dalam beberapa hari lagi, kamu akan dewasa. Nanti, kamu bisa membalas kebaikanku dengan baik. Jahat, banyak orang yang melihat. Kakak senior. Kalau begitu, kita bicara di mobil. Semangat! Momen menegangkan melihat hasil ujian. Akhirnya tiba. Berapa nilaiku sebenarnya? $750, aku berhasil, nilai sempurna. 750 nilai sempurna, jadi semua sekolah. Bisa aku pilih sesuka hati. Aku tahu pasti kamu bisa. Halo, Halo, teman Lin. Saya dari kantor penerimaan Universitas Jiangbei. Kalau kamu datang ke sekolah kami berjanji. Semua biaya S1, S2, dan S3 akan ditanggung oleh sekolah. Halo. Teman Lin, saya dari kantor penerimaan Universitas Jiangbei. Universitas Jiangbei. Asal kamu datang ke sekolah kami, sekolah akan memberimu 1 juta dana bantuan pendidikan. Bukankah ini setara dengan universitas terkemuka di dalam negeri, Universitas Qingbei? Bukankah kita sudah sepakat untuk datang ke Universitas Qingbei? Masih mau pergi ke sekolah sebelah kita. Karena aku sudah berjanji padamu, pasti akan kulakukan untukmu. Adik kelas langsungnya. Guru Lintian memang tidak salah pilih orang besok. Datang ke sekolah untuk ikut upacara lulusan. Anda tenang, besok saya pasti datang tepat waktu. Mari kita sambut juara kota Beijing, Lintian. Naik ke panggung untuk memberikan sambutan. Sangat bagus, anak saya adalah juara kota Beijing, karir saya. Dan perusahaan keluarga Lin akan mendapatkan banyak dukungan.
Terima kasih kepada para pemimpin atas kesempatan ini untuk memberikan sambutan. Saya ingin memberikan satu kalimat untuk semua peserta ujian. Usaha pasti akan membuahkan hasil. Jika tidak ada keluarga saya, maka tidak akan ada Lintian hari ini. Mereka memberikan saya bantuan yang tak terbatas, jika bukan karena mereka, maka tidak akan ada juara kota Beijing hari ini. Saya ingin mengundang mereka naik ke panggung. Bersama saya, membuka kain merah ini, dan bersama saya, menerima kehormatan sebagai juara kota Beijing. Mari kita sambut orang tua dari siswa Lintian naik ke panggung. Orang tua. Jika tidak ada nenek saya, maka tidak akan ada juara kota Beijing hari ini. Nenek, saya ingin meminta Anda bersama saya membuka kain merah ini. Baik. Ayo, 3, 2, 1. Ini tidak adil.